Dari mana? Dengerin ya. Dari mana kan? Pelang. Yang hijau kan ini. Hijau. Ya dari belakang. Jadi di sini kita mau sosialisasi tentang jejak karbon karena belum ada yang tahu, jadi kita kasih tahu ya pengertiannya apa. Nah, jadi di sini kakak akan membacakan pengertiannya. Jadi pengertiannya itu jejak karbon adalah jumlah emisi karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, termasuk pembakaran bahan bakar fosil, kegiatan industri, penggunaan kendaraan bermotor, pembangunan, peternakan, pertanian, dan pengelolaan limbah organik. Emisi karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang menyumbang pemanasan global dan perubahan iklim. Menurut Via Apriani, jejak karbon adalah jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan individu dalam sehari-hari. Untuk menyatakan perhitungan atau pengukuran jejak karbon, bisa menggunakan satuan ton karbon atau ton karbon dioksida ekvivalen. Jadi secara singkat, jejak karbon itu adalah jumlah emisi karbon dioksida. Karbon dioksida kalian tahu nggak apa? Karbon dioksida kalau kita bernafas, kita kan hirupnya karbon dioksida. Yang kita keluarkan adalah kalau kita bernafas, kita menghirup oksigen. Yang kita maaf ya, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida sendiri itu nggak cuma dari hasil pernafasan kita aja. Jadi karbon dioksida itu juga dihasilkan dari aktivitas manusia. Nah, Kakak mau tanya, ada yang tahu nggak selain kita bernafas mengeluarkan karbon dioksida, apa lagi yang menyebabkan ada karbon dioksida? Ya. Boleh maju deh. Maju. Krisna. ya maju nggak apa-apa. Krisna. Kita nggak gigit kok. Belakang. Biar semua kelihatan. Perkenalan diri dong. Penyebab dari jejak karbon adalah asap dari kendaraan ini. Ya, bener banget. Kasih pilih mau yang mana. Ada yang mau juga jawab pertanyaan? Kalau mau jawab pertanyaannya ya. Lanjut lagi. Ada yang tahu lagi nggak? Peternakan apa ininya? Kegiatannya. Ada yang nyanyi tadi ya. Kasih yang lain. Ayo angkat tangan, dapat tadi ya. Ada yang tahu nggak lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke contoh. Sebenarnya peternakan itu bisa, cuman dari kegiatan pembakaran, misalnya dalam peternakan itu kan pasti menghasilkan limbah. Jadi limbah itu tidak diolah, jadi dia bisa menyebabkan jejak karbon. Lanjut ke contoh ya. Di sini kakak akan menjelaskan contoh-contoh dari jejak karbon. Yang pertama ada penggunaan kendaraan pribadi, yang kedua ada penggunaan listrik, yang ketiga penggunaan plastik, yang keempat penggunaan bahan bakar fosil, yang kelima penggunaan pemanas air, yang keenam penggunaan pengolahan limbah. Nah, yang pertama penggunaan kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan bermotor seperti mobil dan motor sangat banyak dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca yang merupakan sumber utama pemanasan global. Nah, yang kedua, penggunaan listrik. Penggunaan listrik yang
yang berlebihan dapat meningkatkan pemanasan global. Karena listrik yang dihasilkan dapat mengakibatkan emisi rumah kaca. Yang ketiga, penggunaan plastik. Penggunaan plastik yang banyak dapat meningkatkan pemanasan global. Karena plastik yang tidak dapat hancur dapat meningkatkan suhu permukaan bumi. Nah, yang keempat, penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak gas, batu bara yang sangat banyak dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca yang merupakan sumber utama pemanasan global. Yang kelima, penggunaan pemanasan air. Penggunaan alat pemanas air dapat meningkatkan pemanasan global karena pemanas air dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi. Yang keenam, penggunaan pengolahan limbah. Pengolahan limbah seperti pengolahan sampah yang tidak tepat dapat meningkatkan pemanasan global karena limbah Boleh langsung ya. Siap, langsung di depan. karena limbah dapat menyebabkan pemanasan di permukaan bumi. Ayo semuanya, aturan transportasi. Di sini ada contoh yang bisa kita kasih. Ini juga sering banget kita temui di lingkungan sekitar kita. Contohnya itu penggunaan transportasi pribadi yang berlebihan. Jadi orang-orang di sekitar kita itu kan menggunakan kendaraan pribadi, lebih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Nah, salah satu cara penanggulangannya adalah penggunaan kendaraan umum. Jadi di sini ada yang tahu nggak kenapa masalah penggunaan transportasi pribadi yang berlebih itu bisa ditanggulangi dengan penggunaan transportasi umum? Jadi itu karena kalau kita pakai transportasi umum, kalau kita pakai transportasi pribadi, semua orang pakai transportasi pribadi itu kan asap kendaraannya bakal lebih banyak. Jadi itu akan lebih menyumbang panas ke bumi sehingga pemanasan global itu tingkatnya lebih tinggi. Sedangkan kalau kendaraan umum itu kita kan satu orang atau beberapa orang itu hanya menggunakan satu kendaraan yang sama. Jadi otomatis asap kendaraan yang dikeluarkan atau yang dihasilkan per orangnya itu juga akan berkurang. Sebelumnya kakak mau tanya, ada yang pernah naik kendaraan umum nggak? Ada yang mau berbagi pengalaman nggak? Gimana naik kendaraan umum? Gimana rasanya? Ya, Dek, coba. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Surya Raditya Wiratama, bisa dipanggil aja Surya. Dasar saya saat menaiki transportasi umum adalah biasa saja. Naik apa? Transport umumnya naik apa? Mobil apa nih? Angkot. Oh, Enakan pakai pribadi atau umum? Pribadi. Ya. Boleh dipilih. Selanjutnya itu ada penggunaan kemasan sekali pakai dalam kemasan makanan. Kemasan sekali pakai itu bisa diganti dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Mungkin kalian udah pernah melihat kemasan-kemasan plastik diganti jadi kemasan kertas kayak gitu, itu bisa mengurangi jejak karbon. Terus kalau misalnya kalian mau minum air, itu lebih baik bawa botol minum atau tumbler dari rumah
Nah, itu juga bisa menyebabkan jejak karbon. Siapa di sini yang bawa minum dari rumah? Coba Udah berat banget nih. tepuk tangan ya. Selanjutnya itu ada membiarkan keran menyala ketika air sudah penuh di dalam ember atau tempat penampungan. Jadi kalau kalian ngeliat tempat penampungan air kalian udah penuh sama air tapi kerannya masih hidup, dimatiin aja, karena kalau kalian biarin, kalian namanya pemborosan air bersih, karena masih banyak loh orang-orang yang belum bisa dapat air bersih secara mudah gitu. Jadi hemat-hemat air bersih, sayang-sayangnya air bersih kalian. Terus ada menghidupkan lampu di siang hari. Itu kalau misalnya kalian misalnya kayak gini nih, kalian lihat kan ini lampunya hidup. Sebenarnya cahaya alami itu kan udah cukup, cuman kita terkadang kalau masuk dalam ruangan itu emang sedikit lebih gelap kan daripada di luar. Jadi emang kita juga butuh lampu, tapi kalau misalnya nggak bisa, kalau misalnya kita butuh banget lampu, nggak apa-apa dihidupin aja. Tapi kalau misalnya emang cukup cahaya dari luar, mending dimatiin aja. Lalu ada membuang sampah tidak pada tempatnya. Di sini ada buang sampah pada kolong bangku. Siapa yang masih buang sampah di kolong bangku? Ayo, siapa ayo, ayo. Bangkunya. Jangan ya. Bersih ya? Bersih apa kotor? Bersih semua kan? Kalau bersih mantap. Selanjutnya, karena kalian udah tahu nggak boleh buang sampah pada kolong bangku, buanglah sampah pada tempat sampah. Karena kalau misalnya kalian buang sampah di kolong bangku juga kan akan menumpuk kuman dan kotoran juga kan, itu bakal nggak baik juga untuk kesehatan kita sendiri. Lalu mengkonsumsi produk dengan kemasan yang tidak ramah lingkungan. Misalnya kalian beli jajan yang kemasannya itu sekali pakai plastik doang, kalian bisa ganti ke produk-produk yang emang kemasannya lebih ramah lingkungan. Jadi kalian kan juga berperan kecil, walaupun yang kalian lakukan adalah kegiatan kecil, tapi itu sangat berperan bagi kelangsungan hidup di bumi ini gitu. Selanjutnya, menumpuk sampah plastik. Kalau kalian punya sampah plastik di rumah, tolong jangan ditumpuk, lebih baik kalian gunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya, misalnya buat pot dari botol plastik ini, atau kalian mungkin bisa buat hiasan-hiasan dinding atau apapun itu. Jadi sekreatif mungkin. Jadi kan kalian bisa mengubah limbah itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi itu juga akan memberikan manfaat bagi diri kalian juga. Selanjutnya, ada yang tahu nggak ini kegiatan apa? Tahu dong. Ini adalah pawai ogoh-ogoh di Blabatuh waktu 2024 kemarin, bulan Maret ini. Jadi siapa yang nonton ogoh-ogoh di sini? Wih, semua. Semangat semua ya. Jadi Yang ngarapnya di sini. ada yang ngarap nggak? Bagus. Tepuk tangan. Itu juga bisa jadi sosialisasi ya. Nah, jadi dalam pawai ogoh-ogoh itu kan kalian pernah nggak sih lihat flare atau asap-asap berwarna? Pernah kan? Nah, itu tuh termasuk menyumbang panas untuk global atau pemanasan global. Jadi kita menyumbang panas pada bumi sehingga menyebabkan pemanasan global. Namun kalau di acara pawai ogoh-ogoh itu di pengerupukan itu kan biasanya emang dilakukan setahun sekali, dan besoknya itu juga nyepi, tidak ada kegiatan apapun yang menghasilkan asap. Jadi itu mungkin bisa dilakukan sekali saja. Kalau dilakukan terus-menerus itu akan menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan juga kesehatan kita. Lalu ini ada yang tahu nggak? Pembakaran sampah, benar sekali. Siapa sering bakar sampah ini? Kenapa bakar sampah? Ngapain? Jadi ada yang tahu nggak pembakaran sampah
sampah itu kan bisa menyebabkan panas juga dan bisa menyumbang panas bagi bumi sehingga menyebabkan pemanasan global. Kalian ada yang tahu nggak gimana caranya menanggulangi sampah selain dibakar? Ayo angkat tangan dong, angkat tangan dong. Perkenalan diri. Kenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuta Nika Putra Pratama, bisa dipanggil Dika. Jika apa? Tidak boleh membakar sampah dengan sembarangan. Boleh dengan cara ditanam. Sampah-sampah apa yang boleh ditanam? Itu udah bagus ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Jadi yang tadi dibilang itu kan membakar sampah plastik. Sebenarnya kalau membakar sampah plastik itu juga menyebabkan pemanasan global, karena kalau kalian lihat orang bakar sampah plastik itu pasti baunya menyengat ya. Jadi mengganggu kenyamanan juga. Lebih baik kalau sampah plastik itu kita bisa daur ulang, kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kalau sampah organik itu bisa kita tanam atau kita ubah menjadi pupuk organik, pupuk kompos. Sini lagi. Kamu mau baca nggak? Baca. Baca. Boleh. Aku pegangin. Nah, di sini ada juga dampak-dampaknya. Kan tadi kan kalian udah tahu nih pengertian dan juga contoh-contoh dari jejak karbon dan pemanasan global. Jadi ada yang tahu nggak dampak atau apa yang dihasilkan dari jejak karbon dan pemanasan global itu? Ada yang mau? Untuk mencair. Benar banget, Cuk. Maju dulu. Perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Felicia Asitaranya, bisa dipanggil Felicia. Jadi dampaknya itu dapat membuat es di kutub utara atau di kutub manapun mencair. Ya. Kenapa bisa mencair? Karena terjadinya pemanasan global. Ya, benar banget. Tangan untuk temannya. Karena udah ada yang jawab, kita jelasin ya lebih dampak-dampak yang lainnya juga. Tadi kan udah dijelasin sama temannya. Dampaknya itu bisa buat es di kutub itu mencair. Kalian tahu nggak kalau es di kutub itu hilang? Gimana dampaknya? Panas banget. Ya, Panas. ya kalau di kutub itu nggak ada es, mungkin bukan mungkin ya, air di laut itu akan naik sehingga daratan itu ya bisa jadi lautan. Kalau jadi lautan kita kan nggak bisa tinggal karena rumah kita udah terendam oleh air. Maka dari itu hindari tadi contoh-contohnya itu, terus lakukan cara penanggulangannya di rumah. Seperti contoh-contoh yang tadi kakak kasih tahu di depan. Sekarang biar lebih jelasnya lagi ya, mencairnya es di kutub itu, pemanasan global dapat mencairkan es di kutub yang akan meningkatkan volume air laut dan mengakibatkan banjir di wilayah sekitar.
Terus ada kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahkan kita bisa Kabut asap ini juga disebabkan dari pembakaran dan juga penggunaan kendaraan-kendaraan yang tadi ya. Jadi kalian bisa melakukan cara penanggulangannya agar tidak ada kabut asap sehingga pemanasan global pun bisa berkurang. Terus ada juga krisis air bersih. Pemanasan global akan mengurangi sumber-sumber air di dalam tanah yang akan menguap dan tercemar. Hal ini menimbulkan krisis air bersih yang tidak dapat dihindari. Lalu ada juga meningkatkan suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati sehingga tidak dapat mengimbangkan ekosistem. Dan yang terakhir, wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun manusia atau makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang penyakit. Jadi udah tahu kan dampak-dampaknya itu apa? Kita bisa terserang penyakit dan lingkungan hidup kita juga bisa terganggu. Jadi masih ada nggak yang mau meningkatkan jejak karbon? Nggak dong, karena kalian udah tahu kan dampaknya tuh negatif dan banyak sekali dampak buruk bagi tubuh kita maupun lingkungan kita. Jadi di sini juga ada poster. Nah, di sini itu kakak ada buat poster tentang mengurangi jejak karbon. Jadi kakak mengajak kalian semua untuk mengurangi jejak karbon yang ada di bumi ini sehingga pemanasan global itu tidak akan terjadi sehingga kita sendiri tidak merasakan dampak negatif bagi tubuh kita maupun lingkungan kita. Jadi kalian bisa mengelola sampah dengan 3R, yaitu reuse, reduce, and recycle. Terus ada melakukan konsumsi secukupnya. Kalau kalian melakukan konsumsi secara berlebihan itu juga bisa menyebabkan jejak karbon atau menyumbang jejak karbon karena kalian akan menghasilkan limbah yang lebih banyak lagi. Lalu mengurangi penggunaan transportasi umum dan mengurangi penggunaan listrik. Nah, itu tadi materi yang dapat kakak sampaikan. Sekarang tadi kan kakak udah nanya nih. Adik-adik di sini ada yang mau nanya nggak tentang materi yang kakak sampaikan tadi? Nanya boleh. Ada nggak? Ada yang kurang jelas atau kalian mau Ya, ada yang mau nanya ditanyakan. apa sih apakah ada dampak lain lagi atau bagaimana? Kalian boleh bebas nanya. Gimana? Ada yang nanya nggak? Nggak ya? Karena nggak ada yang nanya, Ya, karena udah selesai juga materinya. Kebetulan kalian semua nggak ada yang nanya. Kakak tutup ya. Kakak tadi karena kakak awali dengan Om Swastiastu. Ya wali. Ya wali termasuk. Sekarang kakak tutup dengan para mesanti ya Om. Terima kasih.